Nah, apakah bisa terjadi transaksi pembayaran bambu petuk? Oh iya, bisa terjadi. Seperti cerita saya hari ini. Ya, itu tadi. Bekali dan carilah sebelumnya referensi-referensi tentang ciri fisik akan bambu petuk. Ya, sebelum Anda melangkah jauh mengurus dan berbisnis tentang bambu petuk tersebut. Halo semuanya. Konten video pada kali ini seperti yang ada tertulis di judul. Kali ini saya ingin mau review dan juga menjelaskan tentang bambu petuk ya, teman-teman. Jadi ini berawal dari saya menerima kiriman foto seperti terlihat ini. Jadi dalam foto itu nampak di foto ini ada kelihatan dua bambu yang dipegang oleh seorang bapak. Kemudian dikatakan bahwa bambu yang dipegang ini adalah bambu petuk. Nah, yang dipertanyakan ini adalah apakah itu yang dipegang bambu petuk yang dicari, yang bisa dimaharkan atau yang bisa dijual belikan dengan harga yang sangat tinggi ya, atau mahal gitu. Nah, bambu yang demikian tentunya bambu petuk yang mungkin sudah banyak yang orang tahu bahwa bambu petuk yang ruas berhadapan ya. Tapi begini teman-teman, saya ingin mau sedikit berbagi akan cerita nih, bahwa ketahui dulu bambu petuk ini, kalau kita bicara bambu petuknya memang dimahar atau dijual belikan dengan harga yang sangat tinggi, itu memang bambu petuk yang bentuknya, fisiknya, ruasnya saling berhadapan ya. Kemudian harus diingat dan juga perlu juga kita akui, untuk sebagian teman-teman pencari atau pembolang bambu unik, ada kriteria bambu petuk juga ya, seperti bambu petuk jalu, bambu petuk singkil, dan juga bambu petuk yang lainnya lah. Terserah teman-teman sebutkan saja nama-nama yang lain. Jadi versi pencari, untuk teman-teman pencari atau pembolang bambu unik, ada ya jenis bambu petuk bagi pengertian dan bagi pemahaman dari teman-teman tersebut. Tetapi kali ini di dalam video ini penjelasan saya tentang bambu petuk yang ruas berhadapan. Sesuai foto yang saya terima, akhirnya hari ini tadi sore saya bertemu dengan bapak yang ada di foto ini, dan mereka datangnya bertiga. Mereka menunjukkan bambu yang dibawa seperti yang ada di foto, dan setelah diteliti, setelah diperiksa begitu ya, dan ternyata sangatlah mirip ya dengan bambu petuk yang selama ini bisa mendapatkan mahar atau dijual belikan dengan harga sangat tinggi. Nah, ini rekaman video daripada pengecekan tadi sore, bisa dilihat teman-teman. Jadi saya sebutkan tadi bahwa ini memang pada waktu awal dilihat luar biasa ya. Awal-awal pun sempat ada dugaan dari saya bahwa ini bambu ruasnya memang saling menghadap gitu. Dan ternyata begitu dengan teliti dilihatnya lagi, saya melihat hal yang aneh di dalam bambu ini ya. Nah, oke, lihat ya, itu yang dilingkar merah awalnya adalah ruas bambu. Tetapi begitu saya tidak abadikan, tidak videokan ya. Jadi yang dilingkari itu adalah hasil dari saya dikopek, cungkil ya. Saya cungkil pakai jari pakai kuku. Ruasnya itu ternyata terbongkar gitu loh. Dan akhirnya bisa dipastikan
kekurangan atau ada keanehan ya di dalam bambu tersebut, bambu ini. Karena yang menurut kita tahu bersama tentunya ruas bambu itu sangat kokoh ya, sangat kuat. Terlebih bambu yang saya pegang ini, bambunya masih usianya masih muda ya, masih muda dan masih kelihatan bambunya itu mengerut itu. Tanda tentunya kalau kerutan bambu yang seperti kelihatan ini, artinya itu bambu memang waktu diambil dipotongnya masih keadaan muda. Dan kalau masih keadaan muda bambu, pastinya kondisi ruas bambu itu sangat masih kuat ya, karena masih muda ya. Nah, beda tentunya kalau bambu yang sudah tua sekali. Bambu yang sudah tua sekali, kalau kita bongkar atau kita cungkil ruas bambu, mungkin bisa terbongkar ya, bisa hancur. Tetapi yang pastinya jejak bekas dari ruas tersebut masih ada. Nah, ini yang tidak ditemukan di bambu yang saya periksa tadi. Jadi di bambu yang saya teliti tadi, periksa, begitu saya cungkil ruasnya, tiba-tiba terbongkar dan tidak ada sama sekali jejak atau sisa akan ruas gitu kan. Jadi sekali lagi bahwa kalau ruas itu dicungkil ataupun digores memakai benda tajam, sudah pasti akan ada meninggalkan jejak ya, jejak daripada ruas yang dicungkil itu. Jadi teman-teman tadi yang datang membawa bambu, mereka tuh memang sudah datang dari jauh. Saya juga sangat bersyukur mereka sudah mau datang ke tempat saya, karena mereka jauh dari kota Samarinda yang jaraknya perjalanan 2 jam ya ke tempat saya di kota Balikpapan. Jadi tentunya apresiasi, saya sangat juga berterima kasih sama teman-teman tadi, bagaimanapun mereka sudah mempercayakan saya untuk memeriksa bambu-bambu tersebut. Jadi 2 bambu yang dibawa, yang ditunjukkan tadi, seperti yang ada di foto awal tadi ya. Jadi kedua-duanya mempunyai kekurangan ya, kekurangan yang sama persis ininya ya, cara pembuatannya ya. Saya harus ngomong begini bahwa memang ya kenyataannya begitu ya, itulah kenyataannya ya. Jadi memang dibuat sedemikian rupa bambu itu hingga berbentuk seperti akan bambu petuk. Ya sekali lagi saya terima kasih buat teman-teman yang tadi datang. Ya harapan saya tetap sukses ya, mungkin di hal lain, di bidang lain. Dan teman-teman, pesan saya buat semua mungkin yang masih bersemangat untuk mengurus akan bambu petuk, bekalilah diri Anda, pelajarilah dulu tentang bagaimana ciri bentuk fisik daripada bambu petuk. Karena kalau Anda tidak mengenal sekali secara fisik, secara bentuk dari bambu petuk, itu akan yang pastinya bisa mendatangkan akan kerugian ya. Kalau sudah kerugian datang, tentunya lagi akan mengganggu kesehatan lagi jadinya gitu kan. Nah, jadi jangan sampailah itu semua terjadi. Karena kalau kita berurusan dengan sesuatu hal, dengan suatu benda, tapi kita tidak mengerti dan paham terhadap kepada sesuatu tersebut atau benda itu, ya lebih baik jangan melakukan atau berurusan dengan benda tersebut ya, karena kita tidak paham dan mengerti. Dan baiknya ya kita mungkin berbisnis atau urus yang lain lah, hal yang lain. Nah, tidak ada larangan ya untuk mengurus atau istilahnya berbisnis tentang bambu petuk tersebut. Tetapi ya itu tadi, bekali dan carilah sebelumnya referensi tentang ciri fisik akan bambu petuk. Ya, sebelum Anda melangkah jauh mengurus dan berbisnis tentang bambu petuk tersebut. Kesimpulannya, teman-teman,
buat yang punya rencana, yang punya niat untuk mencari akan bambu petuk, ini pesan saya. Menurut saya, kalau dengan sengaja, apalagi dengan penuh niat mencari akan bambu petuk yang ruas berhadapan, maaf teman-teman, sekali lagi ini menurut saya, pendapat saya, sengaja dan dengan niat mencari bambu petuk, jong atau tidak akan menemukan, ya. Jadi saya di sini bukan menyebut bahwa tidak ada bambu petuk, oh bukan. Jadi orang terpilihlah yang mungkin akan bisa mendapatkan bambu petuk, tapi dengan tidak sengaja, apalagi dengan niat tidak, ya, tidak sengaja dan tidak ada niat apapun, mungkin orang tersebut bisa mendapatkan akan bambu petuk, ya. Yang pastinya juga tidak banyak orang. Itulah disebut orang pilihan, orang terpilih yang mendapatkan akan bambu petuk. Ini pendapat saya, teman-teman, ya. Kembali pada teman-teman, mau percaya mau tidak. Nah, terus ada pertanyaan juga yang pernah ditanya ke saya lewat telepon, lewat chatting, atau yang datang langsung ke rumah. Apa Bang Ade Benuas pernah melihat langsung bambu petuk yang asli, bambu petuk yang ruas berhadapan? Nah, pertanyaan demikian, jawaban saya pernah. Ya, cuman kekurangan dari cerita bambu petuk di Indonesia ini ada satu saja, yaitu tidak ada dokumentasi, tidak ada video rekaman yang menunjukkan pembayaran ataupun transaksi akan bambu petuk. Tetapi yang menunjukkan akan bambu petuk yang benar, yang asli, bambu petuk ruas berhadapan, itu ada. Nah, itu makanya saya sebut bahwa cerita bambu petuk, ya, kekurangannya itu ada pada pembayaran atau transaksinya yang tidak ada dokumentasi atau video rekamnya. Begitu, ya kan? Yang ada pun sebuah pengakuan atau cerita. Sama seperti saya. Bila ditanya, pernah transaksi bambu petuk? Jawaban saya, ya pernah. Tetapi saya juga akan tidak kuat dasarnya, alasannya, karena saya tidak bisa menunjukkan akan rekaman video transaksi atau pembayaran bambu petuk ruas berhadapan. Ya, jadi hanya pengakuan dan hanya cerita yang bisa disampaikan bahwa pembayaran dan transaksi bambu petuk itu memang benar-benar ada di Nusantara kita, di Indonesia ini. Nah, semua kembali kepada Anda. Bila pertanyaan apakah ada bambu petuk, saya yakin bahwa kita akui bambu petuk itu ada yang ruas berhadapan. Tapi apakah ada bukti transaksi pembayaran bambu petuk? Ada di cerita-cerita dulu, di tahun-tahun dulu, seperti yang saya alami. Tapi cerita itu pun tidak kuat karena tidak didukung dengan dokumentasi atau video rekamnya. Begitu toh? Begitu ya? Nah, ya, karena semua tentunya harus dengan bukti otentik, ya. Terkadang saksi pun dianggap kurang kuat, kurang menjadi bukti yang kuat. Saya mengalami atau pernah terlibat dalam pembayaran dan transaksi bambu petuk, ada saksi 5 orang bahkan pada waktu itu, ya, 6 orang termasuk dengan yang sang pemilik akan bambu. Tetapi saksi-saksi tersebut juga kalau saya hadirkan, tentunya juga tidak banyak mungkin yang akan tidak yakini atau tidak percaya. Jadi memang bukti otentik itu adalah di zaman sekarang tentunya adalah dokumentasi atau rekaman videonya, atau mungkin secara lebih baiknya lagi secara live, secara langsung videonya. Nah, begitu. Nah, sekarang akankah ada transaksi pembayaran bambu petuk? Ya, seringkali mau terjadi. Nah, seperti cerita saya hari ini, hampir saja terjadi akan transaksi akan bambu petuk. Tapi sayang, bambunya nggak masuk, bambu petuknya tidak seperti yang diharapkan.
begitu bungkus. Ya, teman-teman, demikian konten saya hari ini. Jumpa lagi pasti kita di video-video berikutnya, masih di Ade Benuas channel. Semoga ini semua tadi informatif buat semuanya. Salam sukses, tetap semangat, salam satu rumpun, dan rahayu.